Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Baiklah, kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang materi teori belajar pada pembelajaran matematika di SD atau MI. Nah, endingnya nanti setelah pembelajaran materi mata kuliah ini, di materi ini diharapkan kalian bisa menjelaskan bagaimana hakikat anak didik pada pembelajaran matematika di SD atau sekolah dasar. Oke. Nah, kita coba ingat lagi materi sebelumnya. Kira-kira ada yang masih ingat apa saja kompetensi dari seorang guru? Ya, kompetensi seorang guru itu ada 4. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, kedua profesional, kompetensi kepribadian, dan terakhir kompetensi sosial. Nah, seorang guru yang memiliki kompetensi pedagogik diharapkan dia dapat merancang pembelajaran, merencanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Seorang guru yang memahami atau memiliki kompetensi profesional diharapkan dia dapat memahami, dapat menguasai materi bidang keilmuannya dengan baik. Misalnya seorang guru yang backgroundnya PGMI, maka dia harus mampu menguasai bidang PGMI, baik itu matematika di SD-nya, IPA di SD-nya, IPS di SD-nya. Itulah guru yang profesional. Begitu pula dalam matematika. Sebelum seorang guru itu mengajarkan materi matematika kepada siswa, maka guru harus paham kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional ini khususnya. Nah, bagaimana sih sebenarnya anak didik pada pembelajaran matematika? Dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar, ada 2 hal yang mesti kita perhatikan. Ada hakikat anak dan ada hakikat matematika. Anak dan matematika itu adalah 2 hal yang berbeda, bertolak belakang karakternya. Anak yang usia SD itu mengalami usia perkembangan pada tingkat berpikirnya, sedangkan yang masih tahap berpikirnya konkret, sedangkan matematika sendiri itu adalah sesuatu yang abstrak. Nah, bagaimana caranya seorang guru menyatukan antara hakikat atau karakter seorang anak ini dengan hakikat atau karakter matematika itu sendiri? Cara menyatukan itu maka perlu kemampuan khusus dari seorang guru untuk menjembataninya. Makanya guru harus perlu memiliki kompetensi itu tadi. Anak itu adalah individu yang berkembang. Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga ini perlu menjadi pertimbangan guru dalam menerapkan berbagai macam strategi pembelajaran. Nah, yang harus diperhatikan juga dalam seorang guru sebelum mengajar itu adalah kesiapan intelektual seorang anak. Ada sangat banyak pakar psikologi yang melahirkan teori-teori tentang psikologi, tentang perkembangan berpikiran. Salah satunya teori Jean Piaget tentang teori perkembangan mental anak atau teori tingkat perkembangan berpikir anak. Ada 4 tahapan kemampuan berpikir anak. Nah, yang di usia SD yaitu salah satunya adalah tahapan operasional atau operasi konkret itu di usia 7 sampai 12 tahun. Inilah yang akan kita bahas lebih dalam. Menurut Piaget ini, pada anak usia 7 sampai 12 tahun, dia harus menguasai 6 tahap operasi konkret, atau dia tahap berpikirnya itu sudah bisa mendapatkan tahap 6 operasi konkret, yaitu ada kekekalan banyak atau bilangan, kekekalan materi, kekekalan panjang, kekekalan luas, kekekalan berat, dan kekekalan volume.
Kekekalan banyak ini usia 6-7 tahun, itu kisaran kelas 1, materi itu 7-8 tahun kelas 2, panjang itu 7-8 tahun, kelas 3, kekekalan luas itu 8-9 tahun kelas 4, dan seterusnya. Nah, yang pertama kekekalan banyak atau bilangan. Seorang anak yang sudah menguasai kekekalan banyak bilangan ini, dia akan bisa menyatakan atau menjelaskan bahwa banyaknya suatu benda itu tetap walaupun letaknya berubah-ubah. Misalnya seperti yang ada di gambar ini. Ada 5 buah pensil yang diletakkan rapat dan diletakkan jarak-jarak berjarak. Nah, banyaknya itu tetap walaupun letaknya dijarak-jarakkan. Kalau Anda sudah menguasai konsep ini, artinya dia sudah bisa berhitung. Dan artinya dia sudah bisa mendapatkan pelajaran konsep penjumlahan atau operasi hitung lainnya. Selanjutnya yang kedua, kekekalan materi atau zat. Ini usia 7-8 tahun. Pada kekekalan materi atau zat ini, seorang anak sudah bisa mengungkapkan bahwa banyak suatu zat itu tetap meskipun bentuknya atau wadahnya diubah-ubah. Misal di sini ada 2 bejana dua bejana yang sama yang berisi air dengan ukuran yang sama. Kemudian dipindahkan ke 2 bejana lagi yang berbeda, satu yang tinggi, satu yang agak rendah. Nah, ketika kedua gelas itu dituang atau bejana itu air di dalam kedua bejana itu dituang ke dalam gelas atau wadah yang baru atau bejana yang baru, anak yang sudah memahami kekekalan materi atau zat, dia akan menyatakan bahwa banyaknya air itu sama. Nah, sedangkan yang belum memahami kekekalan materi atau zat, dia akan menyatakan, bejana yang bejana A yang tinggi itu airnya lebih banyak daripada bejana B karena dia lebih tinggi. Nah, itu artinya dia belum memahami kekekalan materi atau zat. Kalau seorang anak sudah memahami kekekalan materi atau zat ini, dia sudah bisa menyatakan itu banyak yang sama, maka artinya dia sudah bisa mendapatkan pelajaran tentang menentukan bilangan ganjil, genap, dan prima. Artinya dia sudah bisa membedakan sesuatu yang sama namun terlihat ada yang berbeda. Dia sudah bisa membedakan sesuatu itu. Selanjutnya yang ketiga, kekekalan panjang. Ini usia 8-9 tahun atau di kelas 3. Dia menyatakan bahwa panjang tali itu tetap meskipun dia dilengkungkan atau digulung-gulung dan seterusnya. Jadi ada 2 buah tali yang berukuran sama, yang satu itu tetap lurus dan yang satu dibuat bergelombang, atau satu bergelombangnya kecil dan kedua gelombangnya yang banyak, maka panjangnya tetap sama meskipun diubah seperti itu. Nah, kalau dia sudah bisa menyatakan panjangnya sama, artinya dia sudah bisa mendapatkan pelajaran konsep pengukuran. Selanjutnya yang keempat, kekekalan luas. Ini ada usia 8-9 tahun. Kekekalan luas itu menyatakan bahwa luas suatu benda tetap meskipun letaknya diubah-ubah. Nah, ini ada bangun datar nih, bangun datar ABCD. Bangun datar ini satu buah persegi itu terdiri dari 4 segitiga. Nah, kemudian segitiga itu dipotong, diletakkan tempatnya sembarang. Anak yang sudah paham tentang kekekalan luas, dia akan menyatakan bahwa luasnya segitiga yang berang-berang itu tadi sama dengan luas segitiga yang berada di dalam
persegi itu tadi. Nah, kalau dia sudah paham tentang kekekalan luas, tentang konsep yang seperti itu, maka dia sudah bisa mendapatkan materi tentang luas. Selanjutnya yang kelima, kekekalan berat. Ini anak usia 9 sampai 10 tahun. Kekekalan berat itu menyatakan bahwa berat suatu benda itu tetap walaupun bentuknya, tempatnya, atau alat penimbangnya berbeda-beda. Nah, misal nih plastisin. Kalau plastisin itu kan lunak, bentuknya elastis. Ketika yang beratnya sama, kemudian yang satu kita hancurkan, kita gepengkan dia, maka beratnya akan sama dengan yang tidak dihancurkan untuk semua. Nah, kalau dia sudah bisa menyatakan yang seperti itu, maka dia sudah bisa mengajarkan tentang konsep berat itu, atau tentang penimbangan yang kilogram dan seterusnya, pengukuran berat. Selanjutnya yang terakhir itu kekekalan volume atau isi. Ini anak usia 11 sampai 12 tahun. Kekekalan volume atau isi itu artinya seorang anak sudah bisa memahami bahwa pada suatu bak atau bejana yang terisi penuh air, kemudian dimasukkan suatu benda, misalkan itu batu, ke dalam bejana tersebut, maka artinya volume air yang tumpah itu karena batu yang masuk tadi itu sama dengan volume benda yang masuk itu tadi. Nah, itu kekekalan volume. Nah, kalau Anda sudah paham tentang itu, maka dia sudah bisa kita ajarkan tentang volume bangun ruang. Nah, seperti itu. Nah, jadi tingkat pemahaman siswa SD itu sudah bisa memahami tentang konsep matematika, namun dia masih kesulitan dalam merumuskan definisi dengan kata-kata mereka sendiri. Nah, seperti mereka sudah bisa menyatakan bahwa penyumbang suatu bilangan, misalnya 2 tambah 0 sama dengan 2, atau 4 tambah 2 sama dengan 6, tapi mereka masih belum bisa menyimpulkan bahwa ternyata 2 itu bilangan genap, 4 itu bilangan genap, ketika dijumlahkan maka hasilnya bilangan genap juga, itu mereka belum bisa. Nah, itulah tahap berpikir siswa sekolah dasar, sehingga seorang guru perlu memperhatikan ini ketika dia mengajar siswa di sekolah dasar. Nah, manfaat dari teori belajar PAC ini dalam belajar matematika di SD ini untuk memastikan kesiapan anak untuk belajar dan bagaimana ketika berpikir mereka itu akan berubah sesuai dengan perkembangan usianya. Nah, sehingga ini bisa menjadi dasar seorang guru memilih strategi pembelajaran matematika yang tepat sesuai dengan perkembangan intelektual atau perkembangan tingkat berpikir seorang anak tersebut. Oke, itu saja materi kita. Nah, ada tugas ini biar kalian lebih memahami. Coba dibuat ada laporan mini riset tentang bagaimana kesiapan intelektual anak SDNI. Ini tentang kekekalan banyak, kekekalan materi, dan kekekalan panjang. Karena tadi kita bahas 3 itu saja. Adapun untuk kekekalan luas, berat, dan volume, insya Allah kita akan bahas pekan depan. Silahkan dipelajari kembali. Kita akan bahas dan nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.